Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini udah pecah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi yang telah mana pada Ramadan kali ini kita bisa merasakan nikmat yang begitu luar biasa, di mana kita hanya berjumpa setahun dalam sekali dalam menyambut Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, ayah bunda yang dirahmati Allah, di hari ke-18 ini izinkan ibu menyampaikan kultum Ramadan yang bertema menghindari hal-hal perilaku yang dapat membatalkan puasa kita. Anak-anak yang solih dan solihah, ada beberapa hal yang dapat membuat puasa kita menjadi batal. Di antaranya yang pertama yaitu hindarilah berbuat maksiat. Maksiat di sini contohnya adalah seperti berbohong, mencuri, dan berzina. Berbohong dalam artian tidak berkata yang sebenarnya. Lalu hindari juga dengan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri yang bukan hak kita, mengambil hak orang lain. Lalu yang kedua, menghindari perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat membuat kita menjadi jauh sekali dengan Allah. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain. Menghindari kita menyakiti dari ucapan. Lalu hindarilah menggibah atau membicarakan keburukan orang lain ya. Seperti banyak ya yang sering kita lihat membicarakan aib orang. Seperti itu kita hindari saat bulan Ramadan ini ya. Lalu mengadu domba atau seperti kita di belakang kita membicarakan tapi di depannya kita berbuat manis, berbuat baik terhadap sesama. Lalu hal yang dapat membatalkan puasa kita yang keempat, menjauhkan diri dari sifat iri, menjauhkan diri dari sifat dengki, dan perbanyaklah beristighfar ketika hati kita dipenuhi oleh rasa iri dan dengki terhadap sesama. Selanjutnya, yang kelima, makan minum dengan disengaja. Ketika kita berpuasa, seharusnya berpuasa itu kita menahan lapar, menahan haus, menahan semuanya. Dan yang disengaja inilah yang dapat membatalkan puasa kita. Dengan disengaja makan dan minum karena kita merasa lapar, merasa haus, kita sengaja memasukkan makanan ke dalam mulut kita, itulah yang dapat membatalkan puasa kita. Yang selanjutnya yaitu muntah dengan disengaja. Nah, muntah dengan disengaja ini bukan dalam keadaan sakit, yaitu muntah karena perut yang di dalam tubuh kita merasa tidak nyaman sehingga kita mengeluarkan isian dalam perut kita itu secara disengaja, bukan tidak disengaja. Karena kondisi kitanya sedang sehat, jadi ketika mengeluarkan muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa kita. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu syahwat ya. Contohnya yaitu dengan tidak melakukan hubungan suami istri ya. Itu hal seperti itu dapat membatalkan puasa kita.
Lalu hal apa lagi yang dapat membangkitkan syahwat selain tadi melakukan hubungan suami istri, yaitu melihat atau melakukan hal-hal seperti melihat film dewasa, film-film yang tidak layak untuk kita lihat. Itu pun dapat membatalkan puasa kita. Yang selanjutnya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan disengaja. Contohnya kita memasukkan benda atau memasukkan makanan, sama seperti tadi makan yang dengan disengaja, itu dapat membatalkan puasa kita. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ketujuh poin tadi adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi hal-hal tersebut ya, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, agar puasa kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kultum kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.